Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Rosa. Dia adalah seorang perawat yang ramah dan bertubuh indah. Dia sangat menyukai pekerjaannya karena bisa merawat banyak orang. Sedangkan calon suaminya yang bernama Jono, dia adalah seorang dokter di rumah sakit tempat Rosa bekerja. Akan tetapi, masa depannya hancur ketika bertemu dengan pasien, yang mana pasien itu ternyata mantan pacarnya. Dulu sangat membencinya, karena dia sama sekali tidak bisa memperlakukanku layaknya seorang wanita. Semua berawal ketika dirinya merawat seorang pasien. Dia mencoba menyelimutinya. Namun setelah melihatnya, dia sangat terkejut, karena ternyata pasien itu adalah mantan pacarnya dulu. Dia orang yang sangat toksik, namanya adalah Zuki. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Karena hal itulah, Rosa memutuskan untuk pergi dan meninggalkannya. Dia merasa ragu. Namun di sisi lain Rosa harus menjalankan tugasnya sebagai perawat. Selang beberapa saat, Zuki terbangun dari tidurnya dan melihatku di sampingnya. Kami pun saling bertatapan. Tampaknya, dia juga sangat terkejut setelah melihatku. Walaupun Rosa sangat membencinya, namun dia tak tega untuk menelantarkannya. Ketika Zuki hendak ke kamar mandi, Rosa mencoba membantunya. Namun dia menolaknya. Dia bahkan memilih untuk sendiri ke kamar mandi. Setelah selesai, dia mencoba untuk merayunya. Namun Rosa menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan lagi dengan dirinya. Mendengar hal itu, dia memintaku untuk mengambil sebuah botol minum yang dulu pernah Rosa berikan sebagai hadiah ulang tahun kepadanya. Rosa merasa bingung. Apa yang akan dia lakukan kepadanya? Yang ternyata, secara diam-diam, di balik botol hitam itu, Zuki sudah menaruh sebuah obat yang dia tidak tahu apa efek sampingnya. Dia mengira itu hanyalah obat biasa yang diperuntukkan untuk dirinya. Namun sebaliknya, ternyata dia diam-diam mencampurkan sebuah obat ke dalam cangkir teh hijau di sampingnya. Kemudian dia menawarkan kepadaku. Waktu itu, Rosa tidak menyadarinya, karena dia sangat ramah menawarkan teh itu. Setelah meminum teh hijau, seketika Rosa merasakan ada yang aneh. Dia merasa lemas dan ngantuk. Bahkan dia juga tak mampu untuk berdiri. Pandangannya terlihat buram. Seketika dia terlelap di hadapannya. Jadi ternyata, ketika Zuki pergi ke kamar mandi, dia menghampiri resepsionis dengan tujuan untuk meminta obat penenang kepada petugas di sana. Dan disitulah rencana jahat Zuki mulai muncul. Rosa yang tak berdaya, dia hanya bisa pasrah. Sampai pada akhirnya terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Ketika terbangun, Rosa merasakan hal yang aneh pada dirinya. Karena hal itulah dia segera meninggalkannya. Dia merasa bingung. Apa yang sudah terjadi pada dirinya?
agar semuanya tetap terjaga. Akhirnya dia memutuskan untuk diam dengan apa yang sebelumnya sudah terjadi kepadanya. Kemudian di lain waktu, pacarnya yang bernama Jono tiba-tiba melamarnya. Bukannya bahagia, justru hal itu membuatnya bingung. Mengingat apa yang telah terjadi kepadanya saat bersama mantannya. Di keesokan harinya, Rosa bersama pacarnya yang bernama Jono. Mereka mengecek kondisi Zuki. Namun dia menyadari ada yang berbeda dengan calon suamiku. Zuki melihat ada cincin yang melingkar di jari manisnya. Berasa penasaran, dia pun bertanya tentang cincin tersebut. Tentu dengan senang hati Jono pun menjawab bahwa dirinya hendak menikah dengan Rosa. Zuki yang mendengarnya, dia hanya tersenyum. Namun Rosa memahami dari senyuman itu. Dia merasa ada hal yang tak terduga akan terjadi. Setelah selesai, Rosa terlihat mengantar Zuki kembali ke kamarnya. Namun hal tak terduga pun terjadi. Ketika masuk ke dalam, Zuki menahanku. Yang ternyata dia sudah ketagihan. Dia meminta jatah main-main bersama. Awalnya Rosa merasa ragu. Mengingat dia sendiri sudah memiliki calon suami. Namun karena desakan dari Zuki, akhirnya mereka pun main-main bersama. Dan parahnya bukan hanya sekali, Zuki selalu minta nambah. Sejak kejadian itu, mereka selalu melakukan hal yang sama. Bahkan di setiap ruang dan waktu. Meski begitu, hubungan dengan calon suaminya pun tetap terjaga. Seolah-olah tak pernah terjadi apa dengan dirinya. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.